Ada bejir seleb unair di kelas gue yang personal branding di Instagram dan TikTok itu keren. Tapi plagiat tugas gue bahwa mahasiswa yang telah terbukti melakukan plagiarisme tersebut telah mendapatkan sanksi. Halo semuanya, aku Yusul Kim. Selamat datang ya ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya nih. Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Sabrina. Aku yakin banyak banget dari teman-teman yang penasaran dengan apa sih yang terjadi dengan Sabrina. Kenapa sih dia itu viral banget? Siapa sih Sabrina? Dan di sini aku sudah merangkum informasi tentang hal itu. Dan yuk, mari kita mulai pembahasan selengkapnya. Untuk pertama kita bakalan bahas dulu tentang siapa sih itu Sabrina. Nah guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Sabrina ini adalah seorang konten kreator, terutama di aplikasi TokTok. Dan konten-kontennya itu kebanyakan seputar edukasi, teman-teman. Selain publik mengenalnya sebagai seorang konten kreator, banyak yang mengenalnya sebagai mahasiswi Universitas Airlangga atau Unair. Lantas, kenapa sih Sabrina itu menjadi viral? Sabrina itu menjadi viral nih guys, usai dituding melakukan plagiasi kepada salah satu mahasiswi Unair juga yang bernama Putri. Melalui platform X atau Twitter, Putri seperti mencuitkan seperti ini guys. Ada bejir seleb unair di kelas gue yang personal branding di Instagram dan TikTok itu keren, aktif berorganisasi, ikut banyak kepanitiaan, public speaking skill bagus, dan punya banyak relasi ke cutting dan juga dosen. Tapi plagiat tugas gue plek ketiplek, cuma ganti nama doang. Bukan Laras ya, justru Laras itu support aku banget. Awas aja yang nuduh Laras aku pukul. Kalau tugas biasa tuh mungkin aku nggak akan broken heart itu ya. Tapi tugas matkul ini paper. Setiap minggu harus analisis case yang berbeda. Oke teman-teman, jadi itu alasan Putri ya. Kenapa dia itu bisa broken heart itu ketika tugasnya diplagiat. Karena ini tuh bukan tugas biasa. Tolong digarisbawahi, ini tuh bukan tugas biasa. Ini adalah tugas menganalisis. Dan guys, dari cuitan tadi seperti yang sudah kita baca bareng-bareng, di sana Putri itu nggak pernah mention nama siapapun. Nggak pernah sama sekali. Dia tulis inisial pun nggak ada loh. Tapi entah kenapa, netizen itu langsung tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Putri di sini adalah Sabrina. Mungkin dikarenakan ada clue seleb TikTok kali ya. Yes, I think so. Dikarenakan clue itu, makanya netizen langsung tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Putri di sini adalah Sabrina. Dan guys, setelah cuitan ini viral, Sabrina menghubungi Putri dan juga minta maaf. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita bacakan seperti apa conversation di antara mereka. Halo Put, maaf ya chat malam-malam. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mevi, sebelumnya aku perwakilan dari kelompok 3 mau minta maaf jikalau paper case tim 2 sama banget kayaknya sama kelompokmu. Soalnya beberapa TM lalu aku lagi bingung dan hektik. Anyway, what is TM? Apa ini guys? Ntar komen ya guys di kolom komentar. Ditambah kelompokku isinya cowok semua, jadi aku agak bingung. Wait, apa hubungannya nih? Plus kurang percaya koordinasinya gimana. Aku minta maaf ya sebelumnya. Setelah ini aku kerjakan ulang yang sekiranya nggak sama seperti kelompokmu. Aku kirim pesan ini, semoga diterima dengan damai ya. Maaf sekali lagi nih sebelumnya. Akan aku perbaiki ke depannya dalam mengordinasikan anggotaku. Makasih Put, mohon maaf sekali lagi sebelumnya. Maaf banget ya Put, aku harap bisa diselesaikan dengan damai dan kepala dingin. Aku orangnya nggak gitu kok Put. Secara bukti, aku di TM-TM berikutnya juga nggak lihat kelompok lain. Aku bukan tipikal orang yang nyalin secara gitu aja. Aku harap kamu dan kelompokmu memaklumi ya. Pada saat awal-awal itu aku bingung nih karena cowok semua kan. Tapi seiring berjalannya waktu juga bisa teratasi kok. Dan alhamdulillah ternyata kelompokku enak nih. Dan akhirnya tugasnya bisa terselesaikan. Aku harap masalahnya sampai di sini aja ya Put. Kedepannya anggap aja nggak ada apa-apa. Jujur aku nggak enak banget nih. Memang salahku Put. Nggak pengen banget hubunganku sama anak manajemen kenapa-napa. Khususnya kamu mungkin ya. Well, jadi seperti itulah bagaimana conversation antara Putri dan juga Sabrina. Intinya adalah Sabrina itu minta maaf dan juga menjelaskan alasannya kenapa bisa sama gitu. Tapi guys, jujur ya, aku tuh agak kurang serk loh dengan alasan yang diberikan oleh Sabrina. Kayak kurang bisa diterima gitu loh. Dan guys, pada akhirnya Sabrina itu seperti membuat video klarifikasi dan juga diunggah di akun TokTok miliknya. Dan coba kita simak ya seperti apa video klarifikasinya Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Putri atas nama pribadi hendak meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah terjadi beberapa minggu yang lalu pada sebuah tweet di Twitter. Sebelumnya, saya hendak meminta maaf kepada pihak yang ikut terserang dan saya mengakui bahwa saya telah melakukan plagiarisme terhadap tugas teman saya dan saya sangat menyesali akan hal tersebut. Namun masalah ini sudah terselesaikan dan kami sudah berdamai pada pertemuan yang sudah kami lakukan pada 11 Maret 2024 lalu.
kami membicarakan secara baik-baik bersama sang korban, yakni Putri Zara, teman saya sendiri. Saya juga hendak meminta maaf atas permintaan maaf saya melalui chat WhatsApp yang telah dilampirkan di Twitter, bahwa saya masih menyalahkan keadaan yang terjadi. Hal ini akan saya jadikan pelajaran untuk kedepannya bagi saya dalam memanajemen waktu di perkuliahan. Tindakan plagiarisme merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Sebagai mahasiswa, alangkah baiknya kita untuk mengerjakan tugas secara mandiri dan mencari referensi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya benar-benar menyesal atas kejadian ini. Saya atas nama pribadi berjanji akan menjadikan kejadian ini sebagai yang pertama dan terakhir kalinya. Dan pastinya saya dan Putri Zara mendapatkan banyak sekali pelajaran di dalamnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman saya Putri Zara karena sudah menerima permintaan maaf saya, dan sesuai dengan komitmen di awal, saya tidak akan mengulangi kejadian ini kembali. Sekian dari saya, apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Sabrina. Nah tadi kan untuk Sabrina udah klarifikasi ya, udah buat videonya, dia juga udah minta maaf di sana. Tapi kalian tahu nggak sih apa yang buat netizen itu semakin geram? Yang buat netizen semakin geram adalah dikarenakan bukan hanya Sabrina saja yang melakukan klarifikasi, tapi Putri yang juga diplagiat tugasnya itu melakukan klarifikasi. Nah netizen sendiri merasa aneh. Ini kan Putri korban ya. Lantas kenapa dia harus ikut klarifikasi gitu loh. Dan coba kita baca bareng-bareng seperti apa klarifikasi dari Putri. Klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Putri Zara menyampaikan permohonan maaf atas dampak luasnya permasalahan yang saya alami. Saya tidak memiliki niat buruk untuk menjatuhkan Sabrina Putri Indira. Saya minta maaf karena saya menyikapi tindakan plagiasi yang dilakukan oleh Sabrina Putri Indira dengan kurang bijaksana. Saya menyayangkan sikap sebagian teman-teman di lingkup program studi dan fakultas yang menyudutkan saya dengan mengatakan bahwa sikap saya berlebihan dan saya telah merusak nama baik program studi dan fakultas. Mereka mengabaikan fakta bahwa sanksi sosial yang diterima oleh Sabrina merupakan konsekuensi dari tindakan plagiasi yang dilakukan secara sadar sebagai seorang mahasiswa dan konten kreator di bidang pendidikan. Saya berharap Sabrina Putri Indira dan teman-teman menyadari bahwa plagiarisme merupakan kejahatan yang tidak etis untuk dilakukan dan dinormalisasi di lingkungan akademik. Meskipun tugas tersebut dianggap mudah, seperti yang teman-teman Sabrina bilang. Oke, nggak heran sih kenapa netizen itu benar-benar murka banget. Ini yang nyalahin Putri siapa sih? Pengen lihat gua tampangnya. Aneh ya yang nyalahin Putri, aneh loh Anda. Korban bersuara masa dibilang kayak membuat malu nama akademik? Aneh banget. Astagfirullahaladzim guys, sabar guys, puasa. Ingat puasa. Astagfirullahaladzim. Lanjut guys, kita baca lagi. Saya memutuskan tidak melaporkan tindakan plagiasi tersebut ke dosen. Saya memaafkan Sabrina dan menghargai komitmen untuk tidak mengulang kembali tindakan plagiasi. Saya telah melakukan permintaan Sabrina dan teman-teman untuk menghapus tweet saya kurang dari 24 jam. Reach out admin base Twitter untuk take down manpage, report video di TikTok, dan beristirahat dari media sosial dengan menonaktifkan akun Twitter saya setelah pertemuan saya dan Sabrina pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 siang. Klarifikasi ini merupakan permintaan dari Sabrina pada Selasa tanggal 19 Maret 2024 sore. Klarifikasi ini semula dilakukan dengan membuat video bersama, tetapi urung karena Sabrina ingin saya mengunggah klarifikasi melalui akun Twitter saya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Sebelumnya hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 siang. Oleh karena itu, saya mengaktifkan kembali akun Twitter ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman di Twitter yang membantu saya dalam menegakkan keadilan, mendukung kebenaran, dan menyampaikan doa-doa yang baik ketika permasalahan ini terjadi. Saya bersyukur karena saya dikelilingi oleh orang-orang baik. Semoga teman-teman diberkati kesehatan, perlindungan, dan kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Putri. Kemudian Sabrina dan juga Putri ngebuat video bareng-bareng nih guys. Dan coba kita lihat seperti apa klarifikasi dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina, bersama ini atas nama pribadi saya hendak memohon maaf kepada rekan saya Putri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Airlangga karena telah mengakibatkan kegaduhan atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya mengakui bahwa saya telah melakukan plagiasi. Dengan ini, secara tulus saya hendak memohon maaf kepada rekan saya Putri dan saya bersedia menerima sanksi yang telah diberikan oleh fakultas atas tindakan yang telah saya lakukan. Saya Putri Zara meminta maaf karena telah menyikapi permasalahan ini dengan kurang bijaksana. Permasalahan ini merupakan pembelajaran bagi saya untuk lebih bijaksana
kebijaksanaannya dalam menggunakan media sosial. Saya berterima kasih pada Sabrina karena telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada saya. Saya telah memaafkan tindakan plagiasi yang dilakukan oleh Sabrina. Saya juga berterima kasih pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menindaklanjuti permasalahan ini. Tindakan plagiarisme merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Sebagai mahasiswa, alangkah baiknya kita untuk mengerjakan tugas secara mandiri dan mencari referensi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya benar-benar menyesal atas kejadian ini. Saya atas nama pribadi berjanji akan menjadikan kejadian ini sebagai yang pertama dan terakhir kalinya. Dan pastinya saya dan Putri Zara mendapatkan banyak sekali pelajaran di dalamnya. Sekian dari kami, apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, mohon maaf banget, ekspresi aku yang kayak gini tuh bukan bermaksud apa-apa. Di sini tuh aku kayak masih mencerna gitu loh guys, statement dari Putri yang mengatakan bahwa dirinya itu minta maaf karena menggunakan sosial media dengan kurang bijaksana. Itu aku kayak masih agak kurang paham gitu loh. Anyway, lupakan tentang hal itu. Nah, di sini untuk Sabrina itu kan udah minta maaf ya sama Putri. Nah, untuk orang-orang yang juga udah nyudutin Putri, mohon ya guys, kalian juga minta maaf sama Putri. Kalian menjadikan orang, menjadikan korban untuk speak up itu nggak bagus sama sekali. Aku paham, mungkin ada kalian yang menilai bahwa Putri terlalu cepat up ini ke sosial media. Karena masalah seperti ini kan bisa sebenarnya ya diselesaikan gitu dengan cara berkomunikasi langsung nih. Tapi guys, tetap nggak bisa dibenarkan tindakan kalian untuk menjudutkan seseorang. Itu nggak bagus loh guys. Dan guys, di sisi lain, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga itu sudah merilis pers menanggapi apa yang terjadi. Dalam rilisan itu, mereka mengatakan berkaitan dengan adanya pemberitaan di media sosial terkait dugaan terjadinya plagiarisme yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa pada program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, fakultas menjunjung tinggi etika akademik dan tidak mentolerir kecurangan dalam bentuk apapun, termasuk plagiarisme, sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang aturan berperilaku di kampus Universitas Airlangga. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, akan ada sanksi tegas ya guys. Poin yang kedua, pimpinan fakultas telah melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi, serta mengumpulkan keterangan dan fakta yang sebenar-benarnya terkait kejadian tersebut. Berdasarkan hasil klarifikasi, disimpulkan bahwa memang benar telah terjadi tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh seorang mahasiswa pada penyusunan tugas makalah pada satu mata kuliah tertentu, bahwa mahasiswa yang telah terbukti melakukan plagiarisme tersebut telah mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. Dengan telah diterbitkannya rilis pers ini, maka kasus ini dinyatakan telah selesai. Dihimbau kepada seluruh mahasiswa dan sivitas akademika jika mengetahui dan atau merasa dirugikan akibat plagiarisme untuk menyampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui saluran resmi yang telah disediakan. Sekian dan juga terima kasih. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak Unair. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa kasus ini dinyatakan telah selesai dan pihak-pihak terkait juga sudah melakukan klarifikasi, dan untuk mahasiswa yang disebut melakukan plagiarisme itu sudah mendapatkan sanksi nih guys. Lantas bagaimanakah pendapat kalian tentang masalah yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Solge pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.